Sahabat peradaban kasih yang terkasih, hari ini adalah hari Jumat Agung, Trihari Suci, hari yang kedua. Seperti sudah kita renungkan, kemarin hari pertama Trihari Suci adalah hari Kamis Putih, dan hari kedua adalah hari ini. Hari pertama Trihari Suci kita mengenang perjamuan Tuhan. Saat itulah kita sampai hari ini mendapat warisan sakramen Ekaristi yang kita rayakan, yang mengacu pada perjamuan malam terakhir. Pada hari kedua di Trihari Suci, yaitu hari Jumat Agung, kita mengenang wafat Kristus yang diawali dengan sengsara yang sedemikian hebat, sedemikian dahsyat. Sengsara Yesus sudah dimulai sejak sesudah perjamuan malam terakhir. Kalau kita membaca Injil Yohanes, di sana dikatakan pada Injil Yohanes bab 18 ayat 1 dan seterusnya, yang selalu diwartakan kepada kita setiap Jumat Agung sebagai pasio. Pasio dari kata patire itu menanggung penderitaan. Pasio lalu diterjemahkan dengan mudah sebagai kisah sengsara. Yesus yang menanggung penderitaan untuk kita. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, sengaja memang renungan harian ini tidak seperti biasanya diawali dengan tanda salib. Ya, hari ini kita umat Katolik tidak membuat tanda salib. Sejak tadi malam, ya, mengakhiri perjamuan malam terakhir, tidak ada berkat yang diberikan dalam bentuk tanda salib. Maksudnya apa? Ya, kita mau menghormati salib Kristus sebagai pusat hidup kita. Kita baru akan membuat tanda salib lagi nanti pada waktu berkat penutup sesudah misa Paskah pertama, atau kita menyebut misa malam Paskah, Vigili Paskah, dan seterusnya kita menggunakan kembali tanda salib. Maka sepanjang hari ini, Jumat Agung, sampai besok perayaan kita menyambut kebangkitan Kristus pada Vigili Paskah, memang kita tidak membuat tanda salib. Ya, tanda salib itu disematkan pada lilin Paskah. Ya, awal dan akhir, Alfa Omega. Di sana ditancapkan simbol atau ya representasi dari luka-luka Kristus. Ya, penyaliban dikenangkan dengan penuh syukur karena apa? Kristus yang disalibkan bangkit dari alam maut. Itu mengapa selama hari Jumat Agung ini sampai besok menjelang atau pada misa malam Paskah tidak ada tanda salib yang kita buat. Jadi kita bersyukur atas salib Kristus, salib yang bagi orang-orang Yahudi itu menjadi suatu kebodohan, ya, bagi orang-orang non-Yahudi, antara lain juga orang-orang Yunani, itu menjadi batu sandungan, begitu ya. Itu refleksi Santo Paulus pada suratnya kepada umat di Korintus, dikatakan demikian. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan salib Kristus sebagai salib kemenangan, ya, bagi kita. Kita menghormati salib Kristus sebagai salib yang menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, maka pada hari ini saya mengajak sahabat peradaban kasih dimanapun berada untuk mempersembahkan salib kita masing-masing. Mari kita satukan salib kita dengan salib Kristus sendiri. Nah, kita tidak minta supaya salib kita diringankan, tetapi supaya punggung kita dikuatkan untuk memikul salib kita bersama Kristus. Karena Yesus sendiri sudah bersabda, barang siapa mau mengikuti aku,
Ia harus memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jadi memanggul salib bukan hanya kalau sempat, kalau mau, kalau kuat, tetapi setiap saat kita memanggul salib bersama Kristus karena salib sudah menjadi tanda kemenangan bagi kita. Jadi makna salib bagi kita dan mengapa hari ini kita tidak membuat tanda salib. Saya kira kita mengerti dengan baik ya, sehingga bisa menghayatinya juga dengan penuh syukur. Yang kedua yang ingin saya tawarkan singkat saja sebagai bahan permenungan ini, pada hari Jumat Agung sebetulnya kita mendapat teladan yang luar biasa istimewa dari Ibu Maria. Ibu Maria adalah sosok ibu yang begitu tegar, begitu kuat, begitu taat kepada kehendak Bapa. Bayangkan, ketika Ibu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, kau beri nama Yesus, dia disebut Putra Allah yang Maha Tinggi, kerajaannya tidak akan berakhir. Tapi apa yang terjadi? Ibu Maria menyaksikan Yesus disalibkan wafat. Nah, lalu kita mengenal ada patung Pieta. Patung Ibu Maria menggambarkan Ibu Maria yang sedang memangku jenazah Yesus. Dan tetap Ibu Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka dari itu, sahabat peradaban kasih yang terkasih, Ibu Maria menjadi teladan istimewa bagi kita sebagai pengikut Kristus. Tidak ada duanya, tidak ada tandingnya. Pribadi yang paling taat, melaksanakan kehendak Bapa, melaksanakan sabda Yesus sendiri adalah Ibu Maria. Mari kita juga belajar untuk mencontoh Ibu Maria. Umat Katolik tidak pernah menyembah Ibu Maria menggantikan Yesus. Tetapi bersama Ibu Maria kita mengimani Yesus Kristus sampai kepada Bapa dalam bimbingan Roh Kudus. Selamat merenungkan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, dan pada hari ini kita fokuskan perhatian kita untuk merenungkan salib Kristus sebagai tanda kemenangan bagi kita umat beriman, belajar bersama Ibu Maria, Ibu kita. Ibu Maria selalu mendoakan dan merestui kita. Bapak Yosef menjaga dan melindungi kita. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam